Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kita selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga di kelas 5 SD. Sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kegiatan pembelajaran ini dilancarkan dan semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, ada beberapa tujuan yang harus kalian capai. 1. Dengan mengamati gambar, kamu dapat mengidentifikasi kekayaan alam Indonesia. 2. Dengan mengamati peta, kamu dapat mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi. 3. Dengan mengamati peta, kamu dapat menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. 4. Dengan diskusi, kamu dapat menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. 5. Dengan membaca dan menulis, kamu dapat menentukan ide pokok bacaan. Khusus untuk tujuan yang keempat, karena kita belajar secara mandiri di rumah, maka kalian cukup menyimak dan Bapak akan membahasnya. Selain itu, kalian boleh mencari informasi dari sumber lain. Anak-anak, ini adalah gambar kenampakan alam Indonesia yang begitu indah dan kaya. Kita harus tahu bahwa kekayaan Indonesia itu tidak saja terletak pada alamnya. Indonesia juga kaya akan bahasa, akan budaya, dan suku. Ini adalah peta Indonesia berdasarkan kepadatan penduduknya. Sebelum kita amati, ada informasi penting yang harus kita ketahui, yaitu terletak di pojok kiri bawah. Nah, ini dia. Nah, dari informasi ini kita bisa mencocokkannya dengan warna peta Indonesia. Artinya, apabila warnanya seperti ini, itu artinya penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Apabila warnanya seperti ini, itu artinya penduduknya 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Apabila warnanya seperti ini, itu artinya penduduknya 50 sampai 99 orang per kilometer persegi. Apabila warnanya seperti ini, itu artinya penduduknya 100 sampai 199 orang per kilometer persegi. Apabila warnanya seperti ini, itu artinya penduduknya 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Apabila warnanya seperti ini, itu artinya penduduknya 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Dan yang terakhir, apabila warnanya seperti ini, maka penduduknya lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Nah, baiklah,
Berdasarkan informasi yang kita baca tadi, marilah kita jawab pertanyaan yang ada pada halaman 77. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Nah, untuk mencari pulau yang paling padat, kita lihat dulu informasi yang tadi Bapak jelaskan. Nah, yang paling padat itu ditunjukkan oleh warna yang merah, yaitu lebih dari 1.299 orang. Namun di peta Indonesia ini tidak ada yang berwarna merah. Nah, berarti kita naik, kita cari warna yang oranye. Warna oranye ini menunjukkan penduduk 600 sampai 1.299 orang. Nah, warna oranye ini adalah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu pulau kita ya. Nah, Jawa ini termasuk daerah yang paling padat penduduknya di Indonesia, apalagi Jakarta. Pertanyaan yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Nah, dari informasi tadi kita tahu bahwa penduduk yang paling sedikit itu ditunjukkan oleh warna hijau 2, yaitu kurang dari 10 orang per kilometer persegi, dan itu terletak di Pulau Papua. Pertanyaan selanjutnya, berapakah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Nah, kita cari dulu. Lampung itu di dalam peta terletak di sini. Nah, kita cocokkan warnanya. Nah, berarti warnanya yang ini. Artinya di Lampung itu penduduknya kurang lebih 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Jadi Bapak rasa Lampung ini juga termasuk daerah yang lumayan padat penduduknya, yaitu kedua terpadat setelah Jawa. Lalu, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, itu sudah terjawab tadi ya. Kita tinggal di Pulau Jawa. Nah, di sini warnanya oranye. Nah, berarti di Jawa itu kepadatan penduduknya sekitar 600 sampai 1.299 orang per kilometer persegi. Amatilah peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita lihat, kita amati pulau demi pulaunya ya. Yang pertama ini adalah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Baduy. Selanjutnya ini adalah Pulau Sumatera. Di Sumatera ada suku Aceh, suku Gayo, suku Batang, dan suku Minangkabau. Ini adalah Pulau Kalimantan. Di Kalimantan ada suku Dayak, ada suku Kutai, suku Banjar, dan suku Tidung. Ini adalah Pulau Sulawesi. Di Sulawesi ada suku Toraja, suku Bugis, suku Mandar, dan suku Minahasa. Lalu ini adalah Pulau Papua. Di Papua ada suku Asmat, suku Dani, suku Sentani, dan suku Arfak. Ini adalah Kepulauan Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara ada suku Alor, suku Ende, suku Ngada, dan suku Rote. Lalu ini adalah Kepulauan Maluku. Di Maluku ada suku Banda, suku Seram, suku Aru, dan suku Buru. Lalu ini yang terakhir Pulau Bali. Di Bali hanya ada satu suku, yaitu suku Bali. Untuk memantapkan pemahaman kita, marilah kita berlatih. Pasang
membedakan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan cara menarik garis. Nah, kalian bisa lihat latihan ini di buku halaman 79. Contohnya, gambar yang paling atas itu adalah Pulau Jawa. Nah, kita lihat gambar yang sebelah kanannya. Kira-kira untuk Pulau Jawa ini menggunakan pakaian adat yang mana? Nah, di sini Bapak mengisi ke gambar yang kelima. Contohnya seperti ini. Apabila latihan tadi sudah kalian kerjakan, kita lanjutkan mengamati persebaran agama di Indonesia. Di sini Bapak membuat simbol-simbol untuk mengamati persebaran agama di Indonesia. Yang pertama, warna biru, itu artinya agamanya Islam. Warna merah Katolik. Warna kuning Buddha. Warna oranye Kristen. Warna ungu Hindu. Warna pink adalah Konghucu. Nah, di situ kalian bisa melihat sangat banyak sekali warna biru. Artinya itu adalah untuk agama Islam ya. Nah, karena memang alhamdulillah Indonesia masih termasuk negara yang paling banyak agama Islamnya. Jadi hampir di setiap pulau itu pasti ada pemeluk agama Islam. Selanjutnya ini warna merah, yaitu agama Katolik. Selanjutnya ini warna oranye, yaitu Kristen. Nah, Kristen juga sudah cukup banyak di Indonesia ya. Untuk warna ungu ini Hindu ya. Agama Hindu ini mayoritas dipeluk oleh penduduk yang tinggal di Pulau Bali. Di sini Bapak tidak menyimpan tanda untuk agama Buddha dan agama Konghucu. Kenapa? Bukan berarti tidak ada di Indonesia. Buddha dan Konghucu sebetulnya ada, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Keenam agama ini adalah agama yang diakui secara hukum oleh negara Indonesia. Anak-anak, meskipun berbeda-beda agama, tetapi kita berada pada negara kesatuan. Artinya, kita harus tetap bersatu dalam mewujudkan Indonesia maju, yaitu dengan cara saling menghargai atau yang kita kenal dengan istilah toleransi kehidupan beragama. Untuk lebih memahami tentang sikap toleransi dalam beragama, marilah kita bersama-sama membaca wacana tentang kerukunan umat beragama di Indonesia yang terletak pada halaman 82 sampai 83. Setelah kita bersama-sama membaca tentang wacana kerukunan umat beragama di Indonesia, mari kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, kalian coba tuliskan ide dari masing-masing paragraf pada tabel halaman 71. Di sini Bapak sudah memberikan contoh untuk paragraf yang pertama. Ide pokoknya adalah kerukunan beragama adalah bentuk hubungan yang damai berkat adanya toleransi beragama. Kali ini Bapak tidak akan menjelaskan lagi tentang ide pokok atau gagasan utama karena sudah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya, dan terlebih lagi hampir di setiap kegiatan pembelajaran kita diminta untuk menentukan ide pokok. Jadi Bapak rasa tugas ini bukan lagi tugas yang sulit untuk kalian. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran ini Bapak rasa sudah cukup. Apabila kalian menemukan kesulitan,
kalian boleh bertanya langsung kepada Bapak melalui WA. Sebelum Bapak tutup, izinkan Bapak menyapa siswa-siswi kelas 5 SDN Salawangi 1. Bisma Riana Febriawan, Dania Fuji Septiani, Enok Rahmawati, Giray Faturrahman Siddiq, Irfan Setia Furkon, Linda Perawati, Nailatul Fitri, Sandi Pandita Mukti, Cynthia Fatmawati, Tika Mailani, Zahira Mei Lutfilah, Zahra Mei Lutfiyah. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu mengikuti kegiatan pembelajaran dan selalu semangat dalam mengerjakan berbagai tugas yang Bapak berikan. Baik anak-anak, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.